Kisah intens investigasi. Geger di tengah riuhnya dunia yang seolah tidak pernah berhenti berbisik. Ternyata ada satu kisah yang terus bergulir bak alunan lagu yang tidak selesai dimainkan. Ya, nama Aisar Khalid dan Fujianti Utami Putri alias Fuji kembali berpadu dalam melodi yang menggugah rasa, membuat hati pun bertanya-tanya, benarkah ada benih yang mulai tumbuh di antara keduanya? Baru-baru ini, semesta pun juga seolah ingin bermain teka-teki. Aisar Khalid dalam video yang dibagikannya di sosial media tampak membeli sekuntum bunga dari seorang pedagang di pinggir jalan. Tangannya pun menggenggam erat tangkai bunga itu, seakan di dalamnya terselip sebuah pesan yang hanya bisa dibaca oleh hati yang dituju. Lalu, untuk siapa bunga itu? Apakah benar untuk Fuji? Menariknya lagi, di waktu yang hampir bersamaan, Fuji pun juga membagikan momennya tengah berdandan cantik, menunggu seseorang datang menjemput dengan tatapan penuh harap. Apakah takdir sedang mengisyaratkan sesuatu perihal kedekatan mereka itu? Ataukah ini hanya sebuah kebetulan yang terlalu indah untuk diabaikan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, bagaikan angin yang berbisik di antara dedaunan. Kabar tentang Aisar Khalid dan Fujianti Utami Putri alias Fuji seakan memang tidak pernah surut dari perbincangan. Perjodohan publik yang menyeret nama keduanya seolah penuh teka-teki, membuai imajinasi para penggemar yang berharap kisah mereka pun dapat berlabuh di dermaga cinta yang nyata. Fuji dengan pesonanya yang selalu berhasil menarik perhatian, baru-baru ini tampak memamerkan bunga indah yang ia terima entah dari siapa. Kelopak-kelopak bunga harum itu pun seakan menjadi simbol kasih yang tengah bersemi. Namun, seolah tak ingin kalah dalam pusaran romansa yang sedang bergelora, Aisar pun melakukan sesuatu yang tidak kalah mengejutkan. Dalam perjalanan di dalam mobil, matanya pun menangkap sekuntum keindahan yang dijajakan di tepi jalan. Sekelompok bunga yang memancarkan keindahan. Tanpa ragu, ia pun merogoh sakunya, lalu menyerahkan beberapa lembar uang kepada sang penjual bunga. Lantas, untuk siapa bunga itu? Apakah ini kebetulan belaka? Ataukah semesta pun sedang menuliskan kisah yang lebih indah dari yang bisa kita bayangkan? Dan kini, dunia pun menunggu kepada siapa kelopak-kelopak manis itu pun akan berlabuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, biar banyak rezekinya sehat selalu ya Pak. Ini kamu ya. Aku mau dua aja. Alhamdulillah, terima kasih Kakak. Selamat ulang tahun Mama Roslina. Roslina, apa kan Roslina? Roslina. Ros. Kurang ajar. Dia orang yang nampak comel dan dia comel tu nombor 2 lah, tapi nampak dia hardworking, kerja keras. Saya suka. Saya suka orang yang kerja keras. Keluarga saya okey aja. Ya, mereka bergantung atas saya juga kan. Keluarga saya jenis yang enggak kisah. Maksudnya kalau itu yang terbaik buat kamu pergi kayak gini. Niat saya sebenarnya untuk silaturahmi saja. Okey? Jadi doakan yang baik-baik semua. Sementara itu, seperti benang merah yang ditenun oleh takdir, setiap langkah Aisar dan Fuji pun seolah beriringan dalam alunan kisah yang semakin membingkai rasa.
Jika Aisar terlihat menggenggam sekuntum bunga dalam perjalanannya, Fuji pun tidak mau kalah. Dalam unggahan di akun media sosial, Fuji pun tampak bersiap dengan kecantikan yang begitu bersinar. Seolah tengah menunggu sesuatu yang istimewa untuk menghampirinya. Tatapan matanya yang begitu berbinar, senyuman kecil tersungging di bibir manisnya, menciptakan sebuah getaran halus yang tidak terbaca. Lalu, di layar ponselnya juga seakan muncul sebuah pesan yang membuat ribuan hati berdegup kencang. Sayang, 5 menit lagi aku sampai ya. Kata-kata itu pun seakan menjelma sebagai angin yang berhembus di tengah bunga-bunga liar, menyebarkan aroma penasaran yang tidak terelakkan. Siapakah yang sedang menjemput Fuji? Apakah Aisar yang telah memegang sekuntum bunga itu? Ataukah Verrell Bramasta yang baru-baru ini digadang-gadang sebagai sosok yang juga mengisi ruang di hatinya? Ya, publik pun tentu dibuat tenggelam dalam teka-teki ini dan juga berharap ada jawaban yang akan segera terungkap. Meski begitu, di tengah hingar-bingar kisah yang terus bergulir antara Aisar dan Fuji, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Aisar Khalid bukan sekedar nama yang melintas dalam perbincangan, tetapi sosok yang kehadirannya membawa sebuah warna baru di tanah air. Semenjak pertandingan tinjunya dengan Fadly Faisal, kakak kandung Fuji, namanya pun semakin melejit, menyelip di antara sorotan lampu dunia hiburan. Namun, bukan hanya kekuatan tinjunya yang menarik perhatian, melainkan kelembutan hatinya yang seringkali terpancar dalam setiap langkahnya. Dalam derasnya arus kehidupan, Aisar pun memilih untuk menjadi mata air yang mengalirkan kebaikan. Sosok yang tidak hanya sekedar melucu di media sosial, tetapi seseorang yang menjadikan berbagi sebagai nafas dalam kehidupannya. Seperti dalam video yang ia bagikan di akun media sosialnya. Pagi masih berembun, mentari pun belum sepenuhnya menampakkan wajahnya. Namun, Aisar pun sudah bersiap dengan timnya. Di tangannya ada lembaran-lembaran rupiah yang bukan sekedar kertas, melainkan kebahagiaan yang akan ia sebarkan pada mereka yang membutuhkan. Dengan langkah ringan dan senyum yang tak pernah pudar, ia pun mendatangi mereka yang mungkin tidak pernah berpikir untuk mendapatkan rezeki di hari itu. Mungkin inilah yang membuat banyak orang pun semakin terpikat pada sosoknya. Bukan hanya Fuji yang perlahan-lahan dihubungkan dengannya, tetapi juga hati banyak orang yang tersentuh oleh kebaikan yang kini ia sebarkan. Aisar Khalid jika sebelumnya juga telah membagikan rezekinya kepada mereka yang berjuang di jalanan, kini kebaikannya pun kian meluas. Tak tanggung-tanggung, dalam salah satu unggahannya, Aisar pun kembali membuat banyak orang tersentuh saat memberikan motor kepada seorang pengikutnya yang beruntung. Bukan sekedar benda dengan dua roda, tetapi kendaraan yang bisa mengubah hidup seseorang, mengantarkan harapan untuk menuju tujuan yang lebih jauh. Dan untuk itu, Aisar pun rela untuk merogoh koceknya dalam-dalam sebesar 24 juta rupiah. Kejutan tidak berhenti sampai di situ. Seakan ingin memberikan lebih dari sekedar materi, Aisar pun juga menghadirkan sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang mungkin menjadi impian banyak orang. Dengan penuh haru, ia pun mengumumkan bahwa ia akan memberangkatkan 2 orang followers terpilih untuk menunaikan ibadah umroh. Perjalanan spiritual yang tidak ternilai harganya, sebuah perjalanan menuju rumah Tuhan yang menjadi impian banyak hati yang merindu. Untuk itu, Aisar pun mengeluarkan 68 juta rupiah. Dan inilah secuplik video saat Aisar membeli motor dan membayar langsung travel perjalanan umroh untuk para pengikutnya yang terpilih. Abang, aku perlukan motor untuk berangkat ke kerja.
Bisa nggak bang? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku langsung di kedai motor. Motornya motor apa pak? Scoopy Prestige Ini harganya berapa nih? 24 juta 21 ribu. 24 juta. Pokoknya pak, malam ini aku ada live di Aisar Sultan Malaysia. Jadi motor ini aku akan bagi siapa yang masuk dalam live Aisar Sultan Malaysia. Bisa? Bisa ya? Aku pengen bawa ibuku ke umroh, bisa bang? Ya udah, aku beli nih. Jadi bang, followerku mau pergi umroh. Berapa harganya bang? Untuk dua orang 68 juta. 68 juta. Perginya bila? Perginya itu 5 Maret 2025 di awal Ramadan. Masya Allah. Perginya di bulan Ramadan 2 orang ya? Iya, siap. Oke, langsung aku bayar. Bisa ya? Siap, bisa, Bang. Kita kira dulu. Pokoknya untuk live malam ini Aisar Sultan Malaysia. Di balik romansa kisah Fuji dan Aisar serta kebaikan hatinya, kisah antara mereka memang terus berbisik di telinga banyak orang. Ada sesuatu yang tidak terucap, namun cukup kuat untuk membuat hati bertanya-tanya. Tim Intens Investigasi pun melangkah lebih jauh untuk mendatangi seseorang yang diyakini mampu untuk membaca pertanda. Lantas, apa kata ahli spiritual Velin Ratu Ayu perihal hubungan mereka? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Seperti angin yang berembus lembut di antara dedaunan, kisah antara Aisar Khalid dan Fuji pun masih terus berbisik di telinga banyak orang. Ada sesuatu yang tidak terucap, ada getaran yang samar, namun cukup kuat untuk membuat hati bertanya-tanya. Apakah ini hanya kebetulan belaka? Ataukah semesta memang sedang merajut benang merah di antara mereka? Tak ingin sekedar menerka-nerka, tim Intens Investigasi pun melangkah lebih jauh, mendatangi seseorang yang diyakini mampu membaca pertanda. Ahli spiritual Velin Ratu Ayu, seorang perempuan yang konon mampu menyingkap tabir yang tak kasat mata. Dengan tatapan yang penuh makna, Velin pun menyampaikan sesuatu yang membuat hati berdesir. Menurut Velin, Fuji pun masih takut. Masih ada luka yang belum benar-benar sembuh. Masih ada kepingan kenangan yang belum bisa ia lepaskan. Meski begitu, agaknya Aisar pun bukan tipe pria yang mudah menyerah. Ia pun tahu bahwa jalan menuju hati Fuji bukanlah jalan yang mudah. Tetapi ia pun telah menyiapkan dirinya untuk segala kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk sekalipun. Dia memiliki perasaan terhadap sang wanita pujaannya. Aku melihat juga di sini untuk lebih meyakinkan lagi dan untuk menunjukkan bahwa benar apapun itu perasaannya antara perasaan sang pria ini, bahwasanya ia memiliki perasaan yang tadinya kan ditutupin ya, perasaan itu tidak pernah terungkap, tapi di sini pada akhirnya dia memberanikan diri untuk datang yang memberikan arti bahwasanya memang dia bersedia untuk mengungkap tentang perasaannya ya. Dan kalau aku lihat juga di sini berjuang untuk bisa mendapatkan perhatian seorang wanita tersebut. Kalau dibilang tanda serius pasti ya, siapa sih yang nggak mau dengan artis muda, berbakat, kemudian juga memiliki karir yang luar biasa ya. Namun itu tadi masing-masing dari kedua belah pihak ini kan punya trauma juga tentang percintaannya di masa lalu. Maka itu sang pria di sini lebih banyak memendam perasaan sebenarnya, walaupun dia memiliki kekaguman terhadap sang wanita, tapi dia lebih banyak memendam. Tapi berkah dari adanya fashion show yang diadakan kemarin itu, sehingga dia lebih yakin lagi bahwasanya dia takut kehilangan sosok pujaan hatinya, sehingga diwujudkan dengan datang ke acara pernikahan sang kakak. Dan di sini walaupun dengan istilahnya mau diterima mau enggak, yang penting aku menunjukkan bahwa niat aku itu adalah serius ya. Walaupun di sini dia dengan konsekuensi, dia tahu konsekuensinya kalaupun harus nantinya ada penolakan ya. Ada ketakutan juga bagi sang pria untuk menyatakan perasaannya, dan tapi dia bermodalkan nekat berjuang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan perhatian dari sang wanita.
Selain itu, ahli spiritual Velin Ratu Ayu pun kembali menyibak tabir misteri ini. Ia pun memberikan bisikan tentang apa yang sebenarnya terjadi di hati Fuji. Menurutnya, Fuji pun juga masih muda. Ia masih ingin terbang lebih tinggi, mengejar mimpinya, membangun namanya, dan menikmati setiap detik dalam hidupnya tanpa terburu-buru. Seperti kupu-kupu yang baru saja keluar dari kepompongnya, Fuji pun masih ingin menjelajahi dunia dengan bebas, tanpa harus terikat oleh satu rasa yang mungkin bisa saja menghambat langkahnya. Lantas, akankah Fuji membiarkan hatinya luluh perlahan kepada Aisar? Ataukah ia pun akan terus melangkah sendiri? Sosok F ini, wanita ini juga punya trauma yang dalam dan masih belum bisa move on dari masa lalunya ya, sehingga di sini juga sang wanita ini lebih terkesan kayak jinak-jinak merpati. Jadi walaupun dia memiliki perasaan suka sesuka apapun, dia akan lebih banyak memendam. Dan sang wanita ini juga sangat sulit untuk ditaklukkan. Untuk menjalin suatu pernikahan atau suatu hubungan, dia masih ada ketakutan dan trauma, sehingga di sini masih belum terbuka hatinya. Kalau aku lihat sang wanita ini, dia wanita yang cerdas. Kemudian kalau dibilang workaholic ya, artinya dia sangat suka dengan pekerjaan, fokus dalam menjalani suatu bidang, dan juga tentunya ini juga menghasilkan sebuah karya yang sukses dan juga finansial yang kuat ya. Jadi kalau untuk urusan asmara, dia kalau untuk aku lihat saat ini dia belum fokus untuk menuju ke arah yang serius. Sementara itu, di tengah ramalan Velin Ratu Ayu, dukungan selebriti pun datang perihal kedekatan Fuji dengan Ferrell dan Aisar. Lantas, apa kata mereka? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Desas-desus cinta yang masih belum menemukan jawaban antara Fuji dan Aisar. Ada juga nama Verrell Bramasta yang namanya pun selalu disebut-sebut dalam setiap langkah Fuji. Aisar, pria yang datang seperti angin segar, membawa sebuah warna baru dalam kisah Fuji. Juga mendapatkan riuh perbincangan, bahkan sebuah restu dari mereka cukup dekat dengan Fuji dan keluarganya. Salah satunya Eli Sugigi. Ia memilih menjatuhkan hatinya pada seorang Aisar. Eli pun percaya bahwa Aisar bisa menjadi cahaya baru dalam kehidupan Fuji. Seseorang yang akan menjaga dan juga membimbingnya, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sahabat sejati. Aku lihat Aisar tuh orangnya dibawa banget, udah gitu humble. Ke siapapun dia tidak memilih-milih untuk siapapun yang ajak foto. Tadi aku lihat kayaknya lebih bisa. Dia akan membawa Fuji ya, maksudnya gimana ya jadinya? Pokoknya lebih itu Aisar, aku lebih suka dia sama Aisar. Selain Eli Sugigi, ada juga sosok Tina Astari, seorang selebriti sekaligus anggota DPR, juga menyampaikan harapan serupa. Melihat chemistry yang tidak bisa diabaikan antara Fuji dengan Aisar, membuatnya juga menaruh pilihan pada konten kreator asal Malaysia tersebut. Tapi, di antara doa dan juga restu, tidak dipungkiri, menurutnya Ferrell pun masih memiliki peluang. Hanya semesta yang tahu, dan kita semua pun hanya bisa menunggu, menyaksikan takdir perlahan membuka tabirnya. Ceritanya soalnya barengan dulu, kita kan bareng-bareng di ruangan yang si Ali. Terus aku juga lihatnya kan si Aisar tadi arahnya dari arah yang bentuknya ada Fadli dan lain-lain. Kayaknya sih pelan akrab sih. Kalau memang yang YouTuber Malaysia-nya Aisarnya anaknya baik, soleh, kan yang diimpikan Oma itu kan pengen punya mantu yang soleh. Aku sih lihatnya iya ya kali ya, soalnya pas tadi aku dikasih lihat sholatnya juga bagus, agamanya bagus, sama orang tua juga. Nah satu tadi aku melihat dia setiap ketemu orang tua dia ramah banget, dia cuma salin, terus
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer.